3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil perancangan dan pembuatan aplikasi absensi online dengan kecerdasan buatan yang berbasis web. Berikut ada nama Andika Hermawan dengan NIM 4151912090. Saya Irwan Maulana 4151920030, dan yang terakhir ada Muhammad Mandali Ibrahim dengan NIM 4151912008. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Andika Hermawan. Oke, jadi latar belakangnya yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan bagian dari ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Sistem cerdas ini yaitu intelligence system adalah sistem yang yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik artificial intelligence. Nah, di sini absensi adalah sebuah kegiatan pengambilan data guna mengetahui jumlah kehadiran pada suatu acara. Tiap kegiatan yang membutuhkan informasi mengenai peserta tentu akan melakukan absensi. Hal ini juga terjadi pada proses belajar. Kegunaan absensi ini terjadi pada pihak pelajar dan pihak pengada proses belajar mengajar. Pengambilan data absensi ini sendiri dilakukan secara manual, memiliki banyak kekurangan. Seperti data yang tidak valid, ketika data yang masuk salah. Kekurangan lain dari pengambilan data secara manual adalah hilang atau rusaknya data yang ada. Kekurangan lain adalah kurangnya efisiensi dan efektivitas pada pengolahan data. Kemudian rumusan dan batasan masalahnya yaitu di sini rumusan masalahnya yaitu bagaimana membangun sistem informasi absensi menggunakan deteksi wajah. Kemudian, bagaimana menginput data nama dari sekumpulan foto. Dan yang terakhir, bagaimana mengintegrasikan absensi menjadi sebuah laporan. Kemudian batasan masalahnya di sini, yaitu sistem ini dibangun untuk diimplementasikan ke dalam web application. Pengguna sistem informasi web ini diperuntukkan hanya untuk absensi masuk dan pulang. Dan yang terakhir ada sistem ini dibuat dengan menggunakan pemrograman JavaScript dan HTML. Kemudian akan dibacakan oleh Muhammad Mandili Ibrahim. Terima kasih waktunya. Ya, di sini ada tujuan dan manfaat. Pertama itu ada tujuan. Jadi tujuan dari tugas ini yaitu nantinya dapat digunakan sebagai sarana untuk mempermudah penginputan absensi dengan deteksi wajah. Dan manfaatnya dari tugas ini yaitu diharapkan dengan adanya pemanfaatan sistem yang dibangun ini dapat memudahkan para masyarakat umum melakukan deteksi wajah tanpa harus melakukan penginputan manual. Berikutnya ada metode penelitian, yaitu metode observasi. Jadi di sini dengan mengadakan pengamatan dari hasil penelitian untuk mendapatkan data-data yang akurat yang dihasilkan dari pengetesan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta pengujian sebagai bahan untuk pembuatan analisa dalam penyusunan laporan sebagai UAS. Di sini ada metode pembangunan lunak. Yang pertama itu analisis, yaitu menganalisa kebutuhan dari aplikasi yang akan dibangun. Hasil analisis berupa spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Yang kedua ada perancangan, yaitu untuk mendapatkan deskripsi arsitektural perangkat lunak, antarmuka, data, dan prosedural. Hasil perancangan berupa deskripsi perancang perangkat lunak atau DPPL. Yang ketiga ada pengujian, yaitu proses pengujian fungsionalitas perangkat lunak. Tahap ini dituliskan dalam dokumen perencanaan, deskripsi, dan hasil uji perangkat lunak atau PDHUPL. Lalu ada perencanaan dan pelaksanaan. Project manager secara umum adalah orang yang ditunjuk untuk menggerakkan proses manajemen yang mengarah pada strategi pengolahan proyek, di mana tujuan utamanya yaitu mencapai tujuan proyek. Sistem analis atau analisis sistem adalah salah satu profesi di bidang teknologi yang berperan dalam pengembangan
pemeliharaan, dan pemecahan masalah infrastruktur teknologi perusahaan digital. Programmer adalah sebuah jenis profesi atau pekerjaan yang bertujuan untuk membuat sebuah sistem menggunakan bahasa pemrograman. Seseorang yang memiliki skill menulis kode, program atau sintaks, dan merancang sistem. Bisa juga disebut programmer. Kode atau bahasa pemrograman yang dimaksud seperti Java, Python, JavaScript, PHP, dan lain-lain. Lalu ada designer user interface. Tugas seorang UI designer adalah merancang semua layar tempat pengguna akan bergerak dan menciptakan elemen visual dan sifat interaktif yang memfasilitasi pergerakan ini. Lalu yang terakhir ada tester software, adalah orang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menguji kinerja perangkat lunak atau software, apakah sudah sesuai dengan keinginan pengembangnya. Lalu ada desain dan perancangan. Tahapan ini peneliti melakukan perencanaan setelah mendapatkan informasi dari user requirement. Berikut alur kerja sistemnya. User mendaftarkan dirinya sendiri, lalu akan masuk ke dalam database, yaitu kumpulan data user akan terkumpul di database, lalu user akan menginput foto ke sistem dan fotonya itu akan terkumpul ke dalam database. User melakukan absensi, program deteksi wajah, sistem akan menganalisis wajah user yang telah didaftarkan. Sistem akan menampilkan sebuah menu, yaitu absen masuk atau absen keluar, dan akan diinput ke dalam database. Lalu kumpulan absensi user akan terkumpul dalam database. Nah, setiap user hanya bisa sekali absensi dalam sehari, yaitu masuk dan pulang. Lalu yang terakhir, user dapat melihat laporan absensi hariannya sendiri. Untuk usage diagram dan data skema akan dijelaskan oleh Adhika Hermawan. Di sini yang untuk desain dan perancangan untuk alur use case diagramnya, yaitu user menginput data user, kemudian menginput gambar wajah, yaitu wajah user sendiri, kemudian user akan melakukan absensi. Nah, setelah melakukan absensi, nantinya user dapat melihat hasil absensi tersebut. Nah, database skemanya seperti ini. Absensi membutuhkan card ID, nama, timestamp, type, created at, update at. Nah, di sini diambil dari user, yaitu user ID, nama, created at, updated at. Kemudian perancangan aplikasinya seperti ini. Perancangan tampilan ini akan ditampilkan rancangan interface dari awal eksekusi program hingga menampilkan hasil output yang dicari. Nah, tampilan awalnya ada nama anggota kelompok kita, yaitu ada Muhammad Mandil Ibrahim dan Irwan Maulana. Kemudian ada menu daftar user, ada menu absensi dan menu report. Nah, kemudian di sini ada menu tampilan daftar usernya. Di sini ada pilihan tambah user dan table user. Tambah user ini untuk memasukkan data-data user. Nah, kemudian table user itu setelah di data-data yang telah diinput oleh user. Di sini rancangan tampilan absensinya seperti ini, di mana nanti muncul kamera untuk mengecek absensinya. Nah, nanti setelah kita dicek oleh si kamera, kemudian muncul informasi tentang si user. Kemudian rancangan tampilan reportnya seperti ini, di mana hasil reportnya yang telah kita melakukan absensi akan muncul di sini semuanya. Oke, di sini akan dilanjut oleh Muhammad Mandali Ibrahim. Ya, di sini ada teori pendukungnya. Yang pertama ada bahasa pemrograman HTML, yang kedua ada bahasa pemrograman Node.js, yang ketiga ada Bootstrap, keempat ada framework Express.js, dan yang terakhir ada modul Fast API.js. Berikutnya. Nah, di sini yang pertama itu ada bahasa pemrograman HTML. Jadi HTML ini adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web, internet, atau browser. HTML dapat juga digunakan sebagai link-link antar file dalam situs atau dalam komputer dengan menggunakan localhost atau link yang menghubungkan antar situs dalam dunia internet. Jadi fungsi HTML ini adalah suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu atau tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Secara umum, fungsi HTML adalah untuk mengelola serangkaian data dan informasi
sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui layanan web. Jadi fungsi HTML yang lebih spesifik yaitu membuat halaman web, kemudian ada menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Yang ketiga ada membuat link menuju halaman web lain dengan kode tertentu atau hypertext. Berikutnya. Bahasa pemrograman Node.js. Di sini ada bahasa pemrograman Node.js. Node.js adalah platform buatan Randall untuk menjalankan aplikasi web yang berbasis JavaScript yang dikenalkan pada tahun 2009. Dengan platform ini, Anda dapat menjalankan JavaScript dari sisi server. Nah, untuk mendukung kemampuan tersebut, Node.js dibangun dengan engine JavaScript V8 milik Google. Di samping itu, Node.js juga memiliki pustaka server sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan program server web seperti Nginx dan Apache. Dengan metode event-driven dan non-blocking I/O-nya, Node.js sudah mampu menangani banyak proses secara bersamaan dari platform bersifat thread-based networking. Nah, arsitektur Node.js tersendiri, Node.js adalah platform buatan Randall untuk menjalankan aplikasi web yang pada tahun 2009. Di samping itu, Node.js juga memiliki pustaka server sendiri, dan Node.js ini mampu menangani banyak proses secara bersamaan dari platform bersifat thread-based networking. Lalu gimana cara kerja Node.js? Node.js bekerja dengan konsep non-blocking dan single thread. Untuk memahami maksud dari kedua konsep tersebut, simaklah penjelasan pada bagian ini. Sebut saja program A sebagai contoh. Program ini bekerja dengan konsep blocking dan multithread. Dalam kinerjanya, algoritma program A terdiri dari beberapa proses. Oleh karena itu, sifat blockingnya, algoritma program tersebut tidak akan berlanjut ketika satu proses tersebut belum diselesaikan. Di sisi lain, ada program B yang bersifat non-blocking atau single thread. Program B dan A memiliki algoritma yang sama, akan tetapi kinerja program B tidak akan terhenti pada satu proses jika proses selanjutnya tidak memerlukan output proses sebelumnya. Inilah yang disebut dengan konsep non-blocking. Selain itu, program B hanya mengalokasikan thread pada proses yang aktif. Pada program A, thread diberikan kepada semua proses, baik yang aktif atau yang belum. Dengan melihat konteksnya tersebut, Anda dapat memahami bahwa program B yang bersifat non-blocking dan single thread dapat bekerja lebih efisien dan tidak menggunakan resource yang lebih besar dibanding program A. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh Andika Hermawan. Di sini ada pemrograman Bootstrap ya. Bootstrap adalah framework open source khusus front-end yang awalnya dibuat oleh Mark Otto dan Jacob Thornton untuk mempermudah dan mempercepat pengembangan web di front-end. Bootstrap memiliki semua jenis HTML dan template desain berbasis CSS untuk berbagai fungsi dan komponen seperti navigasi, sistem grid, carousel, gambar, dan tombol atau button. Framework ini memang menghemat waktu developer karena tidak perlu mengelola template berkali-kali. Namun fungsi utama dari Bootstrap adalah untuk membuat situs yang responsif. Interface website akan bekerja secara optimal di semua ukuran layar, baik di layar smartphone maupun komputer. Developer tak perlu lagi mendesain situs khusus untuk perangkat tertentu. Trafik dan jangkauan audiens versi desktop tidak akan hilang dan tetap diarahkan ke website versi mobile. User dan komunitas Bootstrap semakin berkembang, developer dan desainer website bisa bertukar informasi dan juga berdiskusi mengenai patch framework terbaru. Nah, sekarang ada framework Express.js. Express.js adalah framework dari Node.js yang dirancang secara fleksibel dan sederhana untuk membantu tahap pengembangan aplikasi backend. Express.js juga sangat berbeda dengan framework Laravel, di mana library ini memberikan kebebasan bagi para developer untuk mendesain aplikasi, sehingga memungkinkan bagi setiap pengembang memiliki rancangan arsitektur yang berbeda dalam software yang dibangun. Kelebihan dari Express.js yaitu berikut ini merupakan keunggulannya. Pertama, ada mendapat dukungan dari Google V8 Engine. Kelebihan yang pertama yaitu mendapat dukungan langsung dari mesin Google V8 sehingga mampu meningkatkan kinerja pada aplikasi menjadi lebih maksimal tanpa adanya masalah error pada saat proses development. Kemudian menggunakan JavaScript. Kedua, bahasa pemrograman yang digunakan oleh Express.js adalah JavaScript, di mana termasuk ke dalam language programming yang
cukup mudah dipelajari dan diimplementasikan dalam berbagai framework. Dengan dukungan JavaScript, Anda dapat mengerjakan kebutuhan front-end dan back-end secara bersamaan dikarenakan termasuk bahasa yang bersifat linear. Yang ketiga ada memiliki jaringan dari komunitas yang luas. Yang ketiga, komunitas yang bergerak dan mempunyai ketertarikan dengan bahasa ini juga sangat banyak dan mudah ditemukan di berbagai forum serta website resminya. Anda tidak perlu khawatir untuk mengajukan pertanyaan, konsultasi, maupun berbagi ilmu di dalam komunitas Express.js. Yang keempat, memiliki fitur caching. Keunggulan dari fitur caching ini adalah tidak perlu mengeksekusi kode secara terus-menerus atau berulang. Jadi, halaman web dapat memuat lebih cepat dan dapat berpengaruh pada sisi performa dari aplikasi yang dibuat. Yang kelima, mempunyai skalabilitas aplikasi yang baik. Dan kelebihan yang terakhir, mampu untuk mengukur atau menskalakan aplikasi secara cepat dengan dukungan bantuan dari Node.js, dengan tujuan dapat menskalakan aplikasi dengan berbagai cara selain dari dukungan penambahan node dan resource tambahan. Berikutnya ada modul Face API.js, yaitu untuk mendeteksi wajah. Ini adalah untuk wajah manusia dan gambar atau video digital. Banyak perusahaan telah menggunakan teknologi ini untuk keamanan, media sosial, dan penegakan hukum, hiburan, dan bidang lainnya yang berinteraksi dengan kita setiap hari. Dalam hal deteksi wajah, ada banyak cara untuk melakukannya. Kita akan menggunakan Pustaka JS API, wajah yang dibangun di atas aliran tensor untuk menyiapkan deteksi wajah. Berikutnya ada Face API.js yang bekerja di atas TensorFlow.js yang telah mengimplementasikan algoritma CNNS untuk memecahkan permasalahan seperti pendeteksian wajah, pengenalan wajah, face landmark, dan sebagainya. Berikutnya ada MySQL. MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software dan shareware. Perangkat lunak berpemilik yang penggunaannya terbatas. Jadi MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU (General Public License) atau GPL, sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur. Jadi MySQL adalah database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Kelebihan MySQL yang pertama, mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain, tidak membutuhkan RAM besar, mendukung multi-user, bersifat open source, struktur table yang fleksibel, tipe data yang bervariasi. Kekurangan MySQL kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile, sulit mengelola database yang besar, dan technical support yang kurang bagus. Lalu ada algoritma Convolutional Neural Network. Convolutional Neural Network atau CNN adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. CNN adalah sebuah teknik yang terinspirasi dari cara mamalia atau manusia menghasilkan persepsi visual. Bagaimana CNN bekerja? Secara garis besarnya, CNN memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kena konvolusi atau filter yang berukuran tertentu ke sebuah gambar. Komputer mendapatkan informasi representatif baru dari hasil perkalian bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan. Lalu ada perancangan user interface yang akan dijelaskan oleh Adik Hermawan. Yap, seperti yang saya jelaskan pada perancangan tadi, untuk desain tampilan awalnya seperti ini, yang dimana ada nama kelompok, ada menu daftar user, menu absensi, dan menu report. Nah, di sini kita masuk ke menu tampilan daftar user, di mana kita bisa menambahkan user dengan mengklik button tambah user, dan di sini ada menu-menu nama-nama kita, ID card kita, nama kita, serta banyaknya foto yang telah kita upload, foto wajah kita yang kita upload, dan di sini ada button untuk kita menambahkan beberapa foto dari wajah kita. Contohnya seperti ini, untuk pengambilan absensinya, wajah akan dideteksi oleh kamera, kemudian muncul nama kita sendiri, ID kita, kemudian
emosi kita lagi moodnya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada menu tampilan report. Nah, di report ini kita sudah melakukan absensi masuk ataupun keluar, yang dimana setelah kita masukkan itu nantinya masuk ke data ini, kemudian muncul semua data-data yang kita telah proses tadi dalam bentuk seperti ini. Ada ID card, nama, dan lain-lain. Kesimpulannya, Muhammad Mandali Ibrahim. Ya, jadi kesimpulan dari data pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi sistem informasi ini dapat dijalankan baik di web maupun di smartphone. Yang kedua, ada menunjang kelancaran UAS dengan mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Yang ketiga, untuk memberikan alternatif pemecahan masalah seputar absensi online. Yang keempat, itu untuk mempermudah laporan absensi harian. Yang terakhir, sistem absensi online berbasis web menggunakan artificial intelligence yang dibuat peneliti untuk mempermudah absensi dengan metode pengembangan baru. Saya kembalikan lagi ke Irwan. Oke, sekarang bagian untuk menjelaskan untuk mendemokan aplikasinya. Nah, untuk bagian depan ini ada judul websitenya, ada daftar user, absensi, dan report. Lalu untuk pergi ke daftar user. Sebelumnya saya akan hapus dulu data-data yang sudah ada. Yang pertama itu tambah user. Misalkan ID card-nya itu nama Irwan. Klik submit, akan masuk datanya, yaitu ini. Dan di sini belum ada daftar banyak gambar yang diupload. Untuk menguploadnya, kita klik action ini, lalu kita masukkan gambar-gambar yang akan dimasukkan. Kita langsung klik semuanya atau bisa satu-satu, atau lebih mempercepat proses di drag semuanya, di submit. Data akan masuk 7 gambar yang akan diupload. Setelah itu menu absensi. Menu absensi ini nanti akan menampilkan kamera. Oke. Nah, di sini wajah saya kedeteksi. Ada pilihan masuk atau pulang. Kita klik masuk. Nah, dengan ID card 2 ini berhasil melakukan absensi masuk pada hari ini jam 10:30. Lalu yang terakhir ada menu report. Halaman ini berisi absensi tiap user. Nah, tadi karena saya melakukan waktu submit absensi masuk, seperti ada kecatat ID card-nya, namanya, waktu submitnya, sama tipenya masuk atau pulang. Mungkin segitu saja untuk demo aplikasinya yang bisa saya sampaikan. Berikut dari penjelasan demo aplikasi dan penjelasan presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.